Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu dan adik semua. Baik, perkenalkan kami dari Puskesmas Sail. Saya perawat Adel dan rekan saya itu perawat Rani. Nah, adapun tujuan kami datang ke sini pada pagi hari ini sesuai janji kemarin ya, bahwasanya kita akan melakukan penyuluhan itu terkait kelainan gigi yang terjadi pada anak. Bagaimana ibu-ibu, sudah lengkap semua? Sudah terkumpul semua? Baik, nanti kami akan bantu jelaskan mulai dari awal hingga akhir. Sebelum kita lakukan penjelasan, kami akan bagikan media yang nanti ibu-ibu dapat sambil baca sambil mendengarkan penjelasan dari kami. Bisa dibaca ya ibu-ibu? Sebelum itu, dari ibu-ibu sendiri atau adik-adik nih, ada yang tahu nggak sih terkait apa itu malformasi gigi? Baik, akan saya bantu jelaskan bahwasanya malformasi gigi itu merupakan suatu kelainan gigi. Mulai dari bentuk, struktur, atau tata letak dari gigi itu sendiri yang tidak sesuai dengan normalnya. Nah, seperti itu ibu-ibu terkait pengertian dari malformasi gigi. Bagaimana ibu-ibu, sudah mengerti? Baik, sudah ya. Kita lanjut lagi ke penyebab. Penyebab utama dari malformasi gigi itu ada 3. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Keturunan itu mungkin dari ayah ataupun ibu. Biasanya itu terkait otot-otot, misalnya atau tulang-tulang seperti rahang atas, rahang bawah, kemudian bentuk dari giginya atau struktur dari tulang dari kedua orang tuanya. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasanya itu dari makanan, misalnya anaknya sering mengunyah makanan yang keras atau bertekstur lembut atau keras. Kemudian itu dari faktor cara dia mengunyah, gigi area depannya saja dia mengunyah, kanan ataupun kiri. Dan yang terakhir, ibu bisa lihat di leafletnya itu ada kebiasaan anak, misalnya itu sering ngedot gitu kan, udah lebih dari 2 tahun dia masih ngedot, atau sering menghisap jempol sambil tiduran. Nah, itu biasanya yang menyebabkan anak tersebut mengalami malformasi gigi. Anak-anak yang mengalami malformasi gigi, ibu-ibu bisa lihat di leaflet yang dibagikan, itu ada foto-fotonya. Nah, di antara ibu-ibu dan adik-adik semua, apakah ada yang pernah mengalami malformasi gigi itu sendiri? Jika ada, silakan tunjuk tangan. Saya Bu, Bagaimana ibu, boleh diceritakan? ada ponakan saya, dia giginya kayak gini Bu. Oh, Dia baik. sekecil gitu Bu. Nggak teratur gitu. Nggak teratur ya. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa malformasi gigi. Mungkin dari ibu-ibu yang lain tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya terkait pengobatan dan bagaimana cara pencegahannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk pencegahannya ini bisa dilakukan pada 2 masa. Yang pertama ketika ibu hamil, yang kedua pada masa anak-anak. Untuk cara pencegahan pada masa hamil sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan konseling kesehatan. Nah, nantinya ibu-ibu akan diberikan informasi dan bagaimana cara edukasi untuk melakukan perawatan gigi ini. Lalu yang kedua dengan pemeriksaan deteksi dini, sehingga kita bisa mengetahui lebih awal jika ada kemungkinan terjadinya malformasi gigi ini. Kemudian yang terakhir dengan cara merujuk ibu hamil jika memerlukan perawatan yang lebih lanjut ke rumah sakit. Lalu untuk pada masa anak-anak sendiri, caranya itu yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menyikat giginya dengan benar dan teratur, yaitu 2 kali sehari minimalnya. Kemudian menghindari konsumsi makanan dan minuman dengan konsentrasi gula yang tinggi seperti permen, coklat, ataupun es krim. Kemudian biasakan konsumsi makanan yang mengandung hair netral seperti keju, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu yang paling penting itu adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih. Ini tujuannya adalah karena air putih ini mempengaruhi kualitas air liur agar membantu pembersihan otomatis dari gigi kita ya. Kemudian untuk cara pengobatannya sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan cara pemasangan kawat atau plat khusus. Tujuannya itu untuk mengukuhkan atau menstabilkan tulang rahang. Yang kedua, jika giginya itu terlalu rapat, kita bisa melakukan dengan pencabutan gigi agar posisinya itu bisa lebih rapi lagi. Kemudian yang ketiga dengan cara pemasangan crown gigi atau dental crown. Kemudian selanjutnya, jika giginya itu misalnya terlalu panjang sehingga bisa menyebabkan kelukahan pada
lidahnya ataupun menyebabkan sariawan, kita bisa melakukan operasi untuk memperpendeknya. Kemudian yang terakhir dengan cara pemasangan kawat gigi atau behel untuk membuat giginya menjadi lebih rapi lagi. Jika ibu-ibu sekalian memiliki pertanyaan, boleh disampaikan. Saya Bu, terkait yang kasus ponakan saya tadi bukan, dia rencana kan mau masang behel gigi gitu, kawat gigi. Nah kira-kira ada nggak efek sampingnya yang dari kawat gigi itu? Efek samping dari pemasangannya ya. Biasanya setelah pemasangan mungkin akan dirasakan nyeri pada giginya ya Bu. Tapi Ibu tenang saja, untuk nyerinya itu biasanya akan hilang 1-2 hari setelah pemasangan. Kasih. Ibu yang lain ada yang memiliki pertanyaan? Saya Bu, kalau untuk solusi kalau anak yang sering menghisap jempol itu bagaimana ya? Nah, untuk solusi bagi anak yang sering menghisap jempol, yang pertama kita adalah caranya itu bisa ngomong baik-baik dulu sama anaknya, beri pemahaman bahwasanya menghisap jempol itu adalah suatu hal yang tidak baik. Kan kita tahu bahwasanya itu di tangan itu ada kuman. Nanti jika kita masukin ke dalam mulut, maka kumannya itu akan masuk ke dalam tubuh yang nantinya membahayakan kondisi dari si kecil. Kemudian yang kedua kita bisa beri pengalihan, misalnya saat dia ngisap jempol kita kasih barang atau kita genggam tangannya, atau dengan barang tadi mainan seperti squishy atau mobil-mobilan. Nah mungkin terkait itu sudah paham Ibu? Sudah. Nah dari ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, Saya nggak tahu nih anak saya termasuk malformasi atau tidak. Coba liatin giginya, Dek. Dek, kalau iya ini termasuk malformasi, gimana ya Bu tindakannya? Baik Ibu, nanti sesuai agenda kita hari ini, setelah sesi penyuluhan ini, kami akan melakukan pemeriksaan kepada masing-masing anak yang ada di kawasan ini. Anak Ibu juga akan kami periksa juga ya Ibu. Gratis ya Pak? Iya, itu gratis kok Bu. Nanti diperiksa ya? Nanti diperiksa ya adik? Nah mungkin dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, karena tidak ada, ibu-ibu semua sudah paham belum apa itu malformasi gigi? Ada yang bisa menyebutkan salah satu mungkin? Definisinya. Saya bisa Bu. Tadi tuh yang saya dapat itu malformasi gigi itu adalah kelainan pada gigi anak itu yang biasanya disebabkan oleh pada kelainan pada masa pertumbuhan ya. Nah, benar sekali apa yang dijelaskan. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup ya. Nah benar sekali yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwasanya malformasi gigi itu adalah kelainan gigi yang disebabkan oleh pertumbuhan salah satu faktor penyebabnya. Kemudian itu upaya pencegahan dan pengobatannya tadi dapat kita lakukan, kita jelaskan ya. Nah saat ini Ibu sudah mengerti semua. Baik, sudah mengerti semua ya. Nanti konsultasi kita pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kegiatan selanjutnya seperti yang telah disampaikan oleh perawat Rani tadi, bahwasanya kita akan melakukan pemeriksaan satu persatu pada anak-anak yang berada di bawah sini. Sebelum kami pamit, mungkin kami minta maaf terlebih dahulu apabila ada kata yang salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam dulu sama ibunya.